Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam terkait urgensi, fungsi, dan pendekatan pendidikan Islam. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami, Bapak Dian Arif Nur Pratama, MPD. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa sih itu filsafat pendidikan. Oke, filsafat pendidikan ialah ilmu pendidikan yang menggabungkan filsafat-filsafat yang diterapkan pada pemikiran dan solusi pendidikan. Peranan filsafat yang melatar belakangi berbagai aspek pendidikan tentunya merupakan kontribusi penting bagi pemikiran pendidikan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan, yaitu urgensi dan fungsi filsafat pendidikan. Pendidikan tidak akan berkembang dan sesuai dengan perkembangan kecuali didasarkan pada pemikiran filosof yang selalu ikut serta dengan perubahan dan pembaharuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, filosofi yang baik harus memberikan panduan bagi perancang dan praktisi pendidikan dan pembelajaran. Zuhairini menjelaskan pentingnya filsafat pendidikan Islam, bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan bagian dari filsafat Islam dan sekaligus ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan baik dalam pengembangan filsafat Islam maupun pengayaan filsafat Islam dengan konsep dan pandangan filsafat di bidang pendidikan. Jadi, pada akhirnya teori-teori pendidikan khusus filsafat Islam ditambahkan ke dalam ilmu-ilmu pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Islam ini terdiri dari kata filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam pada akhir kalimat dimasukkan untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dengan pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Al-Syaibani menjelaskan pentingnya filsafat pendidikan yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam dunia pendidikan. Contohnya, 1. Filsafat pendidikan dapat membantu para perencana pendidikan dan orang-orang yang membutuhkannya untuk mengembangkan cara berpikir yang baik dan benar tentang proses pendidikan. 2. Filsafat pendidikan dapat membentuk prinsip-prinsip yang menentukan kedudukan umum pembelajaran, termasuk kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran, dan pedoman yang harus diikuti. 3. Filsafat pendidikan dianggap sebagai prinsip atau dasar terbaik untuk penerapan penilaian pendidikan secara menyeluruh. 4. Filsafat pendidikan memberikan karakter dan kepribadian yang khas dan khusus yang sesuai dengan prinsip dan nilai agama, termasuk nilai-nilai agama Islam. Selain itu, filsafat pendidikan dapat menyusulkan karakteristik budaya, ekonomi, politik, dan sebagai persyaratan masa depan. Selanjutnya, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam ada 4 poin. Yang pertama, normatif, kedua, historis, ketiga, konstekstual, dan keempat, hermeneutika. Pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengkaji agama berdasarkan ajaran dasarnya dan asli Tuhan, tanpa pemikiran manusia. Kedua, pendekatan historis. Studi Islam membutuhkan pendekatan historis karena Islam menjangkau semua orang dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial mereka. Pentingnya pendekatan historis
mengingat lingkungan disiplin keilmuan Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah. Ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Keempat, pendekatan hermeneutika. Di dalam teori hermeneutika, pembaca harus mampu mengisi pemahamannya dengan keutamaan yang ditemukan dalam pengalaman hidupnya. Dengan kata lain, pembaca harus mampu mengungkapkan fenomenologis eksistensi dirinya sendiri. Fenomenologi eksistensi manusia akan selalu berhubungan dengan makna kehidupan dari semua bentuk sinyal dan simbol, praktik sosial, kejadian sejarah, dan karya seni. Maka manusia dapat menyusun kembali objective meaning. Teori hermeneutika berperan penting dalam membantu membongkar suatu ruang lingkup pemikiran yang tidak terpikirkan menjadi terpikirkan di tengah-tengah upaya memahami objective meaning. Baik, sekian penyampaian dari saya dan berakhir pula lah video kita di hari ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.